Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Pengikut Dajjal syariatnya mengikuti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut pengikut Dajjal, mereka yang bertauhid bermata sebelah, yang digambarkan seperti Dajjal yang bermata sebelah, mereka yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja, atau yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja. Keduanya saling ingkar mengingkari yang diimani yang lainnya. Mereka memahami ayat Al-Quran tanpa ditakwil atau dikias atau ditelan mentah-mentah atau ditelan bulat-bulat. Ayat ketuhanan secara global, ayat ketuhanan ada dua sisi: ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas titik-titik dan Tuhan dekat titik-titik. Dan di sifat atau asmanya tidak ada disebutkan maha atas atau maha dekat atau maha menyatu, yang ada maha tinggi. Sifat tinggi itu ada titik bawah dan atasnya. Maha tinggi, maha luas, maha besar itu satu pengertian. Sampai 99 asmanya, sifatnya itu satu yang dimaksud. Dan yang disebut zatnya Tuhan pencipta semua dalil, atau yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit bumi beserta isinya itu dalil adanya Tuhan pencipta semua dalil. Bumi ini bulat, dan bulat sama dengan 129.600 derajat. Kalau yang siang yang dilihat di atas itu matahari, kalau malam hari yang kelihatan itu rembulan dan bintang-bintang. Dan di bulan tertentu di kutub utara tidak ada malam hari sama sekali. Dan jam 00 sampai jam 24.00 selalu ada di setiap titik. Silih berganti. Kalau masih ada yang memahami bahwa bumi ini datar, buanglah HP kalian. Kalau pemahaman kalian bumi ini bulat dikatakan zaman dulu, pasti dibilang fitnah, dan dalam pembuktiannya tidak mungkin dapat dilakukan. Kalau yang bilang pernah naik di atas langit tertinggi, begitu juga untuk memahami atas secara hakiki sangatlah sulit, karena yang jauh dari bumi ini disebut atas. Contohnya matahari dan rembulan itu berlawanan arah. Kalau dilihat dari posisi keduanya, dan ayatnya, bila sepertiga malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi, yang berarti posisi malam hari bumi yang posisinya yang di bawah. Kalau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kekal atau tidak berpindah-pindah, bergerak kemana-mana, dan memang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Kalau dikiaskan, langit bumi hanya sebagai giwang di padang pasir bila dibandingkan dengan kebesarannya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat meliputi luas, meliputi zatnya, meliputi
luar dalam yang disebut maha menyempitkan semua makhluknya, yang disebut semua makhluk berada di genggamannya, bukan berarti zatnya mempunyai tangan. Untuk memahami zatnya wajib berpegangan pada seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya. Yang menyelisihi mereka hanya para pemuja berhala atau memperhalakan dirinya sendiri atas prasangkanya sendiri atau prasangka gurunya sendiri. Para pengikutnya Dajjal, mereka mengikuti syariat yang diajarkan para nabi, sedangkan tauhidnya menyelisihi dengan yang diajarkan para nabinya. Perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka itu dalam hal tauhid. Kalian yang menyerupai mereka atau seperti agama tetangga yang telah rusak tauhidnya, sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW melakukan syariat dari nabi lain yang menjadi rukun Islam yang kelima. Dan semua nabi beragama Islam karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil. Manusia dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam, hanya atau untuk menghadap ke Tuhannya. Dan semua nabi hanya agar untuk manusia dapat melaksanakan Islamnya masing-masing setelah mendapatkan pencerahan dari nabinya dan di zamannya masing-masing. Dan di kitab suci keempat itu ada kuncinya untuk memahami zatnya Tuhan pencipta semua dalil. Di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Dalam pengertian Tuhan itu maha besar, maha luas, maha segala-galanya, dan maha sempurna. Oleh para Dajjal dibelokkan nabinya dianggap Tuhan. Begitu juga yang memahami Nur Muhammad lalu menjadi Ahmad, dan Ahmad dipahami kalam qadim, sedangkan yang disebut kalam qadim itu yang tidak ada awal atau yang tidak ada permulaannya, atau yang disebut yang menciptakan Nur Muhammad tersebut. Kalau dikiasnya, titik itu pasti membutuhkan kitabnya atau papan tulisnya. Semua ayat yang ada di kitab suci itu berawal dari titik, dan adanya istilah Nur Muhammad itu di awal abad ke-6 Masehi. Apakah itu diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin itu dari ulama, atau agar mudah untuk memudahkan memahami antara makhluk dan kholik. Akan tetapi bila dipahami setelah Nur Muhammad itu baru Tuhan pencipta semua dalil itu, ajarannya Dajjal atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja. Dan Nur Muhammad, Nabi Muhammad, rohnya dan Tuhannya dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya secara
lahir batin yang demikian mirip dengan tauhidnya Raja Fir'aun, yang demikian telah menjerumuskan, telah menjamur, yang demikian telah menjamur di tanah air ini, dan bukti itu ada di YouTube. Bila sholat berjamaah hanya imam saja yang boleh baca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahnya dipahami dengan bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah atau sama Allah. Mereka hanya memahami kalau makhluk tidak dapat berbuat apa-apa kalau tanpa pertolongannya, dan mereka pahami dirinya hanya bangkai yang seharusnya dipahami. Semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya, dan manusia dikasih ruh dan dibekali nafsu, dan agar mencari ridho yang benar-benar diridhoi, bukan sekedar ridho, akan tetapi akan mendapatkan murkanya kelak di akhiratnya, yang beranggapan dirinya dapat menyatu dengan Tuhannya, berarti tidak menganggap Tuhan Maha Suci dan tidak paham dengan sifatnya yang maha kekal. Mereka buta dengan dirinya sendiri, buta dengan Tuhannya pencipta semua dalil, walau sampai jidatmu gosong, mulutmu zuwer menyebutnya namanya, akan tetapi yang kalian ikuti tauhidnya bermata sebelah, yang atau yang kalian sembah hanya berhala, amal ibadahmu hanya terbalaskan api neraka saja, dan kalian hanya menjadi pengikutnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam syariat, dan menjadi pengikutnya Dajjal dalam tauhidnya. Bila demikian, api neraka nanti yang akan kalian rasakan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalam.